Horor, ngobrol horor. Gua bakal bercerita soal horor atau ngobrol horor yang akan tayang di setiap malam Jumat. Ini adalah cerita yang gua alamin sendiri. Jadi ini adalah salah satu cerita atau pengalaman pribadi gua yang berbau horor. Dan ini benar-benar gua yang alami sendiri. Langsung aja, pengalaman gue ini itu waktu kelas 6 SD. Tepatnya kira-kira di tahun 2003 atau 2004-an lah kira-kira. Ini adalah salah satu pengalaman yang menurut gua lumayan ngeri lah buat gua ya, karena yang dimana pengalaman ini bukan hanya melihat sosok menyeramkan, tapi mana gua bisa sampai salah peluk guling gua, atau gua sampai peluk pocong. Mungkin gua biasa nyebutnya lollipop ya gitu. Mungkin balik lagi sebelumnya, awal kenapa gue bisa meluk pocong itu ceritanya malam-malam beberapa hari setelah gue ketemu sama orang pinter atau bisa dibilang paranormal ya, balik lagi paranormal, kenalan nyokap gue. Kenalan nyokap gue ini sebut aja namanya Pak Endang ya, Pak Endang. Kenapa sih nyokap gue manggil orang ini gitu? Ada apa sih? Karena nyokap gue ini dulu sekitar tahun 70-an itu nyokap gue punya klinik, dan sampai sekarang, bahkan sampai yang di waktu gue kelas 6 SD itu. Nah, di usahanya itu nyokap gue selalu ngalamin hal-hal yang dimana berbau mistis, berbau banyak hal-hal yang janggal menurut nyokap gua. Makanya nyokap gua undang kenalannya, apa bisa dibilang paranormal lah, yang gue bilang tadi namanya Pak Endang. Singkat cerita, Pak Endang ini ngobrol lah banyak soal hal-hal apa yang dia lihat, apa yang dia temuin, dan apa yang dia buang. Dia cerita tuh semua itu ke nyokap gua, dan di situ ada gua, kakak-kakak gua. Udah selesai cerita di situ, Pak Endang ini langsung nawarin ke kakak-kakak gua untuk mau nggak nih mata batinnya dibukain. Dia bilang gitu. Nah, semua kakak-kakak gua nggak ada yang mau, karena itu lagi mungkin mereka takut dengan cerita yang ada aja, yang hal-hal yang janggal di rumah, pernah ada tiba-tiba piring pecah di rumah gitu kan, banyak lah. Nah, di sini gua itu pernah dimana gua ngalamin yang gua ngerasain kalau gua tuh kayak lagi ditemenin, kayak diliatin, kayak misalkan gua kayak lagi di dapur. Bahkan jangankan di dapur, ketika gua di kamar sebelum tidur gitu kan, gua selalu ngerasa dimana gua kayak diliatin gitu, bahkan kayak ada yang nemenin. Nah, dari situ selesai, balik lagi, Pak Endang ini nawarin gua buat mau nggak nih
kamu dibukain mata batinnya. Itu gua tanpa mikir-mikir, gua mau nyoba, dan gua orangnya penasaran juga sih. Oke, selesai, gua dibukain tuh. Mulai dari situ gua dibukain hal-hal apa yang gua lihat, dan dia tanya ke gua, apa yang kamu lihat. Semua gua ceritain hal-hal yang ada di rumah gua, sampai setiap kamar gua dibawa, ada apa nih di sini, ada apa, ini apa aja. Di dapur, terus di dak-dakan yang tempat biasa buat jemur kan ada lorong tuh, gelap di situ. Di situ juga banyak lah, semua kamar, gudang, kamar mandi itu dilihatin semua, dan gua ngeliat banyak lah gitu. Kalau untuk diceritain banyak banget. Nah, udahlah, selesai dari situ. Dan oh iya, Pak Endang ini bilang ke gua dan bilang ke nyokap gua bahwa badan gua ini bagus. Bagus ini dalam artian badan gua cocok untuk belajar ilmu atau mendalami ilmu hikmah gitu, dia bilang. Gua ingat ini, cuman pribadi belum belum kepikiran sih ke situ. Cuman yang gue pikir, udah gue dibukain doang mata batin gue, terus gak lama ditutup. Udah besok malamnya gue nggak sadar tuh, gue taunya gue udah ditutupin, itu biasa-biasa aja. Malam besoknya pas gue mau tidur, dan Pak Endang ini udah nggak ada kan, kemarin gitu. Udah selesai urusannya, udah tidur, gue kebangun. Pas gue kebangun, gue ngerasa ada yang janggal. Gue tidur. Nah, situ ada hal yang aneh dari guling yang gue pakai atau yang gue peluk. Karena gue tidur itu pasti pakai guling di rumah. Ada guling, kalau enggak, kalau misalkan nggak ada guling, pasti ada bantal yang gue peluk gitu. Nah, disitu gue kebangun sayup-sayup setengah sadar. Gue lihat tuh dengan setengah sadar ya, gue lihat bukan guling yang gue lihat, terus ada bener-bener kayak badan, itu bener-bener gue peluk, sama halnya kayak gue meluk guling. Nah, di situ bener-bener gue melekin mata gue buka, itu bentuknya sama pocong, atau yang gue bilang tadi lollipop. Nah, gue pelan-pelan tuh buat mastiin, bener-bener buat mastiin gitu. Gue takutnya gue takut dijailin sama kakak gue atau abang gue gitu. Udah selesai, gue geser semua tangan gue jauhin dikit-dikit sambil gue duduk, dan bener pas gue geser, pas gue hadepin, kan itu gue dibelakangin, dia ngebelakangin gue, jadi gue meluk dia dari belakang. Pas gue geser badan, bener banget, itu bener-bener yang sebenarnya nggak mau gue lihat, karena ini gue peluk, bener-bener gue peluk. Kalian tau lah kenapa. Ini tuh bener-bener lollipop, bener-bener lollipop. Dan pas gue balik badannya gue balikin, dia ngeliat ke gue, dia ngeliat melotot ke gue sambil senyum. Ya, melotot sambil senyum. Gue heran aja gitu. Dia ngeliat ke gue, dan dia tersenyum sama gue, senyum-senyum gitu. Dan kondisinya wajah pucat, mukanya pucat, ya mata biru gitu kan, biru. Dunia masih ada kapas.
hidungnya masih ada kapas dan benar-benar lihat lah, itu dia senyum tapi melotot. Gimana ya, gue susah ngegambarinnya, pokoknya kayak gitulah. Udah sontak tiba-tiba dia kebangun, tiba-tiba aja gue nggak tahu itu buku, bener-bener melihat dan gue bukan mimpi, itu bener-bener gue ngeliat. Dan dia bangun, dia berdiri dan gue masih duduk karena ya gue shock. Gue kaget tapi ya takut juga, cuman ya nggak teriak ataupun pingsan atau gimana, enggak. Justru gue kayak natap atau ngeliatin muka lollipop itu. Ya diem lah gue sambil bengong, ini beneran gak sih dalam hati gue. Karena ya itu gue bilang, gue meluk dia dari belakang dan gue pikir ini guling, dan guling gue itu ada di bawah. Guling gue mungkin udah jatuh ya dari kan. Oke, selesai di situ dia bangun, dia berdiri, ada tuh lama tuh, dia lama tuh sekitar ada 5 menit lah kira-kira. Dia ngeliatin gue ngeliatin dia, dan sama-sama ngeliatin tuh. Dia senyum, kadang-kadang kayak senyum lebar, sedikit mangap, kayak mangap gitu, mulutnya kebuka. Gue jadi merinding sih gue ceritainnya. Pokoknya gitulah yang gue lihat. Setelah itu nggak lama dia keluar jalan ya, keluarnya gitulah sambil lompat gitu kan, keluar ke pintu dan tembus gitu aja, tembus ke pintu. Di situ ya udah gak gue ya pikirin lagi, dan gue langsung balik tiduran ambil guling, dan lampu masih keadaan mati, dan gue pakai selimut tutupin badan gue tutupin semua pakai selimut. Sambil sedikit-sedikit gue intip balik lagi, nggak, itu sekitar ada mungkin sejam gue bolak-balik buka selimut lihat, buka selimut lihat, dan nggak balik-balik sampai dimana gue sampai ketiduran dan pagi. Dan gue cerita sama kakak gue yang deket sama gue soal apa yang gue alamin tadi malam. Oke, mungkin segini aja pengalaman dan cerita gue soal salah peluk guling. Dan yang gue peluk ini bukan guling ya, lollipop, atau lebih tepatnya pocong. Sampai sini aja di ngoror atau ngobrol horor edisi gue kali ini. Mohon maaf kalau ada ceritanya yang sedikit berantakan. Gue Dimas dan terima kasih.